Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Tendriola. Saya merupakan dosen pada program studi Profesi Nurse di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pangrita Husada Bulukumba. Adapun bidang ilmu saya yaitu ilmu keperawatan dan ilmu biomedik. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan bobot 5 SKS yang terdapat di semester 1. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia, menguasai konsep teoritis ilmu biomedik, menguasai konsep teoritis komunikasi terapeutik, mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan atau keluarga, pendamping, penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya, bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal serta dengan standar kompetensi kerja profesinya, bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan di bidang profesinya, dan yang terakhir mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi kliennya. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah ilmu biomedik ini adalah mata kuliah ini merupakan bagian dari kelompok ilmu dasar yang membahas tentang konsep biologi, fisika, biokimia, gizi dengan memperhatikan lingkungan dan etika keilmuan, serta konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia dalam mempertahankan homeostasis tubuh. Adapun materi pembelajaran mata kuliah di ilmu biomedik dasar ini adalah konsep biologi sel dan genetika sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip fisika dalam keperawatan. Kemudian ada prinsip-prinsip biokimia dan gizi sebagai bagian pendekatan holistik keperawatan. Lalu ada struktur dan fungsi tubuh manusia secara umum, konsep biolistrik pada tubuh, lengkung refleks, imunologi, dan yang terakhir adalah kompartemen dan komposisi cairan tubuh. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester di awal pertemuan, saya akan melakukan perkenalan dengan membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri untuk melakukan diskusi, apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dan dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan yang berjalan termasuk modul perkuliahan agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait ilmu biomedik dasar melalui asesmen. Dan itulah gambaran pembelajaran perkuliahan ilmu biomedik dasar yang saya ampuh selama satu semester berjalan. Selanjutnya dalam perkuliahan, saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjalankan materi-materi pembelajaran. Selain ini, media Zoom Meeting juga biasa digunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Kemudian, saya juga menggunakan Learning Management System atau LMS, yaitu Edlink, yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan yang memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, absensi, dan tugas mahasiswa mandiri atau kuis di setiap pertemuan perkuliahan.
Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborate learning, dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Di awal pertemuan, saya akan menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar ini, yaitu untuk teori dengan bobot penilaian 60%, diantaranya mencakup ujian akhir semester sebanyak 15%, ujian tengah semester 15%, tugas 20%, dan soft skill 10%. Dan selanjutnya untuk bobot penilaian praktikum mencakup 40%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar ini. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya semua ya. Iya, jadi hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-18 mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, yang tentunya seperti kalian tahu di mata kuliah ini ada 5 dosen dan yang kebetulan saya mengajarkan tentang ilmu fisiologinya. Ya, tapi sebelum kita masuk pada materi, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, saya mau review dulu bagaimana pengetahuan kalian tentang mata kuliah kita sebelumnya yang membahas tentang respirasi. Masih ingat pernafasan? Iya, masih ingat ya? Apa organ pernafasan kita? Paru-paru. Paru-paru. Terus manusia atau kita sebagai manusia ini bernafas melalui Hidung. apa yang dihirup oleh hidung? Darah yang berisi Karbon dioksida. Oksigen. berisi oksigen. Oke. Nah, pada kali ini mata kuliah kita membahas tentang sistem kardiovaskuler. Apa itu sistem kardiovaskuler? Ada yang tahu organ apa yang kita bahas? Jantung. Darah. Oke, kita membahas tentang jantung, ya. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada sebuah organ yang sebesar ukuran kepalan manusia yang disebut dengan jantung. Apa fungsi jantung? Memompa darah. Oke, memompa darah. Dari mana? Dari jantung ke seluruh tubuh, ya. Organ jantung ini adalah organ yang sangat vital. Kenapa dikatakan vital? Karena jantung inilah yang akan memompakan darah ke seluruh tubuh kita sampai ke otak kita, ya. Bagaimana kira-kira kalau seumpamanya jantung ini berhenti saja sekitar 10 detik, apa yang terjadi? Terjadi kematian, ya. Jantung yang tidak berdetak kurang lebih selama 10 detik itu sangat beresiko membuat manusia menjadi terjadi kematian otak. Terus yang kedua bisa mati secara total, ya, secara harfiah. Oke. Jadi adapun fungsi utama dari jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh untuk memasok oksigen, kemudian nutrisi, kemudian mengangkut limbah sisa-sisa metabolisme dari tubuh kita. Ya, pertama kita akan masuk pada bagaimana sih struktur dari jantung itu sendiri. Pada gambar di atas kita melihat ada 4 ruang jantung yang disebut dengan apa? Ada vena, ada atrium kanan, ada atrium kiri, terus ada ventricle kanan dan juga kiri. Itu dia 4 ruangan yang ada di jantung kita. Kemudian di bagian yang lain ada yang disebut dengan aorta. Ini dia aorta dengan fungsi yang akan menyalurkan
darah ke seluruh tubuh kita. Nah, kemudian ada lagi vena. Ada vena cava superior dan juga ada vena cava inferior. Kemudian ada lagi arteri yang bersambung ke paru-paru yang disebut dengan arteri pulmonalis. Ada juga pembuluh darah vena yang tersambung ke paru-paru disebut dengan vena pulmonalis. Lalu setelah itu kita juga perlu mengetahui bahwa jantung itu punya beberapa katup, ya. Ada katup yang namanya katup mitral, ada katup aorta, katup tricuspidalis, ya. Dan itu dia macam-macam katup di jantung. Sudah bisa dipahami semua? Baik. Ya. Di mana letak posisi jantung kita? Condong ke kiri, di tengah. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Di sebelah kiri. Sebenarnya dia ada di bagian media sternum tengah, tetapi lebih condong ke sebelah kiri. Itulah kenapa detak jantung kita terasa lebih kuat ketika kita meraba di bagian dada sebelah Kiri. Di sebelah kiri. Oke. Ya. Adapun batas-batas jantung itu bagian anterior atau di depannya itu berbatasan dengan tulang dada atau disebut dengan sternum dan juga tulang rusuk. Yang kedua, di bagian belakang jantung itu berbatasan langsung dengan vertebra atau tulang belakang dan juga toraks. Kemudian di bagian samping atau lateral itu dikelilingi oleh paru-paru kiri dan juga kanan. Dan terakhir, bagian inferior atau bawah itu berbatasan dengan diafragma, otot utama pernafasan yang memisahkan antara rongga dada dari rongga perut. Oke, kita pindah. Nah, berat jantung ya. Jadi pada jantung orang dewasa, pada pria itu rata-rata ukuran berat jantung itu sekitar 280 sampai dengan 340 gram. Sedangkan pada wanita itu sekitar 230 sampai 280 gram. Sedangkan pada anak-anak ya, pada bayi baru lahir itu kurang lebih 20 sampai 30 gram saja. Nah, berat jantung ini dia akan meningkat ya seiring dengan pertumbuhan anak. Dan akan mencapai sekitar 100 sampai dengan 150 gram pada masa kanak-kanak akhir atau sekitar usia remaja. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Kemudian, lapisan dinding jantung dan juga otot jantung. Apakah kalian tahu otot apa yang paling kuat di dalam tubuh manusia? Otot jantung. Otot jantung. Kenapa dikatakan demikian? Ada yang bisa jawab? Barangkali? Karena tidak pernah berhenti. Ya, karena otot jantung tidak pernah berhenti memompa jantung ke seluruh tubuh manusia. Kalau berhenti nanti meninggal ya? Meninggal, ya. Makanya dikatakan bahwa otot yang paling kuat di dalam tubuh manusia itu adalah otot jantung. Karena memang tidak pernah berhenti bekerja. Oke, kemudian di lapisan dinding jantung itu ada 3 lapisan. Ada lapisan luar yang disebut dengan epikardium, kemudian lapisan tengah yang disebut dengan miokardium, dan lapisan dalam yang disebut dengan endokardium. Ya, perlu diingat istilah-istilah anatomi. Kalau kita mengatakan endo atau indo itu berarti ada di bagian dalam ya. Mio, mia, mial itu berarti Pertengahan. bagian tengah. Oke. Nah, di otot jantung sendiri itu punya beberapa bagian. Ada yang namanya serat otot, kemudian ada inti sel, kemudian ada persimpangan antara 2 sel. Dan otot jantung itu bisa kita lihat seperti gambar yang ada di atas. Kemudian di jantung tadi kita sudah melihat ada yang namanya pembuluh darah. Masih ingat tentang pembuluh darah? Ada arteri, ada vena. Oke.
Nah, jenis pembuluh darah yang ada di jantung itu ada dua. Ada arteri dan juga ada vena. Yang bagian merah pada gambar itu menandakan adalah arteri dan yang biru adalah vena. Oke. Arteri disebut dengan pembuluh darah besar, sedangkan vena itu disebut dengan pembuluh darah balik. Sedangkan ada lagi nih yang menyambungkan antara arteri dan juga vena. Ini yang membentuk seperti jaring yang tersambung antar keduanya disebut dengan pembuluh darah kapiler, ya, atau pembuluh darah terkecil yang fungsinya menghubungkan antara pembuluh darah arteri dan juga vena. Ya, kita bahas dulu tentang arteri. Arteri disebut juga dengan pembuluh darah besar. Oke, fungsinya adalah membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis, karena arteri pulmonalis ini fungsinya membawa darah ke paru-paru. Oke. Kemudian bagaimana karakteristik dari arteri itu sendiri? Tentu arteri ini karena dia adalah pembuluh darah yang besar, maka memiliki dinding yang lebih tebal, elastis dan kuat untuk menahan tekanan tinggi dari darah yang dipompa jantung. Kita bisa lihat pada gambar bagaimana struktur dari lapisan arteri ini, ya. Mereka juga punya otot. Nah, contoh dari arteri ini adalah aorta dan juga arteri pulmonalis. Ya, perbedaannya dengan vena, vena ini membawa darah yang rendah akan oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung, ya. Kecuali vena pulmonalis juga karena dia akan memasukkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Oke, dan karakteristiknya itu memiliki dinding yang lebih tipis dibandingkan dengan arteri. Tekanan darah di dalam vena juga itu lebih rendah, dan vena juga dilengkapi dengan katup satu arah untuk mencegah yang namanya aliran darah balik, terutama di bagian bawah tubuh. Contoh dari vena itu sendiri adalah vena cava superior dan inferior serta vena pulmonalis. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami? Bisa. Baik. Selanjutnya kita masuk pada pembuluh darah kapiler. Fungsinya sebagai tempat pertukaran gas, kemudian nutrisi dan limbah antara darah dan juga jaringan tubuh. Karakteristiknya itu sangat kecil dan hanya memiliki satu lapisan dinding yang tipis. Makanya itu biasa kalau kita tertusuk jarum, ya, atau teriris pisau, itu akan ada darah, ya, yang keluar dari ujung jari kita, ya. Itu biasanya dikeluarkan dari pembuluh darah kapiler karena posisi arteri dan vena itu biasanya lebih dalam lagi ke bagian di bawah kulit kita dibandingkan dengan kapiler. Kapiler itu biasanya ada di ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki, ya. Kapiler ini ditemukan di seluruh tubuh, tentunya khususnya pada jaringan otak, ya, kemudian paru-paru dan organ lain yang membutuhkan juga pertukaran zat. Ya, kita masuk pada fisiologi jantung atau bagaimana mekanisme kerja jantung. Ya. Perhatikan video ini, ya. Ini adalah bagaimana jantung itu berdetak. Ada yang pernah merasakan jantungnya tiba-tiba berdetak kencang? Pada saat kapan? Lari, Terus kaget, takut, ya, cemas, ya, dan beberapa kondisi lainnya. Ya. Perlu kita tahu bahwa jantung orang dewasa itu berdetak kurang lebih sekitar 3.600 sampai 6.000 kali per jam. Ya. Kalau kita menghitung dalam hitungan tahun, maka bisa jadi
jantung kita itu akan berdetak 30 juta sampai dengan 52 juta kali selama setahun. Ya, luar biasa ya. Jantung betul-betul itu diciptakan untuk menyokong hidupnya kita. Ya. Kita lihat pada gambar ini bagaimana aliran darah dibedakan menjadi yang kaya akan oksigen dan juga yang kaya dengan karbon dioksida dan bagaimana alirannya. Ya, kita ingat tadi bahwa di dalam jantung kita ada berapa ruang? 4. Ada 4 ya. Ya, ada atrium, kemudian ada ventrikel. Nah, kita lihat di sini, darah yang kaya dengan karbon dioksida itu dilabeli dengan warna biru. Dan kita bisa lihat bagaimana peredarannya di dalam jantung, di mana darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh itu akan masuk ke jantung melalui yang namanya vena cava superior. Ini dia yang bagian atas, vena cava superior dan vena cava inferior. Oke. Lalu darah yang kaya dengan karbon dioksida ini dimaksudkan masuk ke dalam jantung supaya diisi dengan oksigen. Ya. Dari vena cava tadi, maka pertama kali akan dialirkan kemana? Atrium kanan. Setelah melalui atrium kanan, baru akan memasuki ventrikel kanan. Oke. Dari ventrikel kanan, darah akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Baik. Nah, kemudian dari paru-paru, darah yang sudah mengandung oksigen yang banyak nantinya akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ya. Betul sekali. Akan melalui vena pulmonalis dan masuk kembali ke dalam jantung dan akan langsung masuk ke dalam atrium kiri menuju ventrikel kiri, selanjutnya akan menuju ke aorta. Dan dari aorta akan disebarkan ke seluruh tubuh. Oke, good ya. Kalian sudah bisa memahami dengan baik. Iya. Sama dengan penjelasan yang tadi. Nah, di sini kita bisa melihat pada video ini bagaimana gerakan aliran darah tersebut yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi masih ingat darah yang mengandung karbon dioksida tadi masuk pertama kali lewat mana? Ke atrium. Iya, vena cava superior dan vena cava inferior. Oke. Ya. Di jantung kita ada yang namanya sistem konduksi atau sistem kelistrikan di dalam jantung ya. Nah, dikenal dengan S-anode atau sinoatrial ya, atau disebut juga dengan pacemaker jantung. Inilah yang akan membuat jantung terus berdetak karena adanya namanya kelistrikan di dalam jantung ya. Lokasinya itu terletak di bagian dinding atas atrium kanan. Kemudian fungsi dari S-anode ini bertindak sebagai pacemaker alami jantung yang akan menghasilkan impuls atau sinyal listrik secara spontan yang akan memulai detak jantung. Pernah lihat enggak orang yang henti jantung itu dikasih kejutan listrik? Iya, dalam penanganan kegawat daruratan medis itu ada 2 penanganan yang dilakukan pada orang yang henti jantung. Pertama bisa dilakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Yang kedua bisa dikejutkan dengan pemberian DC shock. Ya, itu yang biasa, yang alatnya mungkin mirip dengan setrikaan. Habis itu namanya alat pacu jantung ya. Untuk memberikan sinyal listrik pada jantung supaya jantung berdetak.
Ya, sampai sini sudah bisa dipahami? Ya. Baik, sampai di sini ada barangkali yang mau bertanya? Ya, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu. Perkenalkan saya Yakni dengan NIM A2416040. Langsung saja pertanyaan saya itu, penyakit apa saja yang berhubungan secara langsung dengan sistem kardiovaskular dan seberapa berbahayanya penyakit tersebut yang ditimbulkan dalam tubuh? Oke, good. Pertanyaannya bagus ya. Dan terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah penyakit apa yang berhubungan secara langsung dengan jantung? Kalian tahu hipertensi? Iya. Orang dengan kondisi tensi yang sangat tinggi itu bisa mempengaruhi cara kerja jantung. Begitupun dengan adanya kolesterol atau lemak jahat di dalam darah kita, itu juga bisa mempengaruhi kerja jantung, bisa menghambat aliran darah ya. Kemudian ada lagi gagal jantung tentunya, ada juga gangguan jantung bawaan, tentu itu semua berhubungan langsung dengan organ jantung kita. Dan seberapa besar dampaknya, kita tahu sendiri bahwa jantung itu adalah alat yang vital di dalam tubuh kita, yang tentunya ketika ada gangguan-gangguan seperti kondisi tadi hipertensi ya, dan adanya penyumbatan pembuluh darah yang menghambat aliran darah ke jantung, tentunya itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan yang pertama kemungkinan stroke, dan yang kedua bisa menyebabkan terjadinya pasti kematian. Ya, itu saja dari saya. Masih ada yang mau bertanya lagi? Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Isla dengan NIM A2416046. Begini Bu, kan misal kalau kita itu ada di ketinggian atau memasuki tempat yang menakutkan, misal ke tempat yang horor, orang-orang itu biasa mengatakan bahwa ingin menguji adrenalin. Nah, pertanyaan saya itu Bu, apa efeknya hormon adrenalin ini terhadap jantung? Oke, baik ya. Kita melihat fenomena sekarang banyak orang yang suka menguji adrenalinnya, naik ke puncak gunung ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa memicu kenaikan adrenalin. Jadi apa sih sebenarnya fungsi dari adrenalin itu? Adrenalin adalah hormon yang mampu meningkatkan pacu jantung. Jadi kalau ada orang yang suka minum kopi, ya, itu juga bisa memicu kenaikan adrenalin sehingga jantungnya langsung on, berdetak, ya. Makanya orang-orang yang mengkonsumsi kafein itu yang bisa memicu hormon adrenalin bisa menyebabkan orang tiba-tiba menjadi aktif, yang tadinya tidak semangat, mengantuk ya, tiba-tiba memicu adrenalin keluar, akhirnya apa? Tidak jadi mengantuk ya. Seperti itu kalau gambarannya kita di kopi. Tetapi dalam kegiatan-kegiatan yang lain, adrenalin juga ini seperti kegiatan-kegiatan ekstrim ya, barangkali ada itu orang yang biasa tiba-tiba apa sih wahana yang dari ketinggian tiba-tiba meluncur ya, seperti itu. Iya, roller coaster. Adrenalin akan memicu jantung ini bekerja lebih cepat, dan juga adrenalin ini akan menghasilkan juga hormon kebahagiaan. Jadi orang-orang yang sudah mengeluarkan adrenalin biasanya setelah itu happy ya, berbahagia, karena saling berhubungan antara hormon adrenalin ini dengan adanya dopamin. Dopamin ini yang biasa dikeluarkan pada saat orang bahagia ya. Biasanya kalau kita habis olahraga terasa lebih mood, happy ya, karena ada peran antara adrenalin yang berhubungan dengan hormon-hormon kebahagiaan tersebut. Oke, sudah bisa dipahami? Ya, baik. Untuk hari ini saya rasa cukup sekian ya, dan silahkan untuk mengakses tugas kalian beserta absensi kalian di LMS @link seperti biasanya ya, dan mengecek Sevima untuk kehadiran. Dan jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.